semuanya, jadi hari ini kita lagi ada di Bandung. Nah, nama saya Nalika Nasya Julika. Aku Hafizatul Laili. Dan aku anak Lutfia Karisna. Halo. Oke teman-teman, nah hari ini kita di Bandung. Kita akan mengunjungi Museum Konferensi Asia Afrika. Stay tune. Di tengah kota Bandung berdiri sebuah bangunan bersejarah yang menjadi saksi lahirnya solidaritas dunia. Tempat ini bukan sekedar museum, tetapi simbol perjuangan negara-negara Asia dan Afrika dalam melawan kolonialisme. Inilah Museum Konferensi Asia Afrika. Kita mau masuk ke Gedung Merdeka, Gedung Negaranya. Perlu diketahui, Konferensi Asia Afrika dilaksanakan pada 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, dengan tujuan memperkuat solidaritas negara-negara Asia dan Afrika serta melawan kolonialisme. Latar belakang dari peristiwa ini adalah situasi dunia yang tegang akibat perang dingin antara blok barat dan blok timur serta ketidakmampuan PBB dalam menyelesaikan konflik yang berdampak besar bagi negara-negara Asia dan Afrika. Gagasan konferensi muncul pada tahun 1954 melalui pertemuan negara-negara seperti Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Usulan Indonesia untuk mengadakan konferensi yang lebih besar diterima dalam konferensi Kolombo dipersiapkan lebih lanjut dalam pertemuan di Bogor. Hingga akhirnya Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah. Konferensi dibuka pada 18 April 1955 oleh Presiden Soekarno dengan pidato yang menekankan persatuan negara-negara yang pernah dijajah. Selama konferensi, setiap perwakilan negara menyampaikan aspirasinya terkait solidaritas, perjuangan anti-kolonialisme, dan perdamaian dunia. Salah satu hasil terpenting adalah lahirnya Dasar-Sila Bandung, yaitu 10 prinsip dasar dalam membangun hubungan internasional yang damai. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya menghormati kedaulatan negara, tidak mencampuri urusan dalam negeri, menyelesaikan konflik secara damai, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hai semuanya, jadi hari ini aku lagi di Museum KAA yang ada di Bandung. Ada berbagai macam. Ada berbagai hal yang menjadi koleksi dalam museum ini, mulai dari benda-benda yang digunakan ketika konferensi berlangsung, dokumentasi baik dalam bentuk foto, video, maupun audio, diorama, serta informasi lengkap mengenai fakta-fakta dari peristiwa Konferensi Asia Afrika. Halo teman-teman, nah di sini adalah gedung tempat diadakannya Konferensi Asia Afrika. Kita adalah bendera-bendera negara-negara yang menghadiri Konferensi Asia Afrika. Wah, banyak banget. Dan juga, nah kita lihat ke belakang. Di atas ini masih ada tempat duduk juga teman-teman. Ada lagi. Gedung Merdeka ini awalnya bukan museum, melainkan gedung pertemuan yang digunakan untuk berbagai acara sejak masa kolonial Belanda. Tampak dihadiri oleh delegasi Liberia dan juga di sini ada delegasi Iran, Vietnam, Turki yang mengikuti sidang Komite Ekonomi ataupun Kebudayaan. Konferensi Asia Afrika pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menjalin kerjasama bilateral antara lain dengan Afghanistan, membuat perjanjian persahabatan, dan mereka bersidang dari 18 hingga 24 April menghasilkan komunike akhir di bidang ekonomi, kebudayaan, lalu permasalahan rakyat jajahan, hak asasi manusia. Selanjutnya, 1933, Bung Karno itu selalu menyampaikan pesan ini.
Jikalau banteng Indonesia bekerja sama dengan Sphinx dari negeri Mesir, dengan Lembun Nandi dari India, dengan Liang Barongsai dari Tiongkok, dan dengan kampiun-kampiun kemerdekaan lainnya. Jikalau banteng Indonesia bekerja sama dengan seluruh musuh kapitalisme dan imperialisme seluruh dunia, wahai tentu harinya kolonialisme itu akan segera hancur lebur. Museum Konferensi Asia Afrika berfungsi sebagai tempat pelestarian peristiwa sejarah Konferensi Asia Afrika sekaligus sarana edukasi tentang solidaritas dan perdamaian dunia. Museum ini dikelola oleh pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Luar Negeri dengan berfokus pada perawatan koleksi, penataan pameran, dan penyediaan informasi bagi pengunjung. Dipromosikan, ditampilkan, salah satunya misalkan pemanfaatan kursi rotan sebagai kursi dan meja. Lalu perawatan jurnalis, 655 jurnalis hadir di sini. Namun demikian 50% lebih berasal dari Eropa, dari luar Indonesia, maaf ya. Mereka menggunakan apa itu sebutan tuh? Dari Bandung membawa harapan baru bahwa keberagaman bukan menjadi penghalang terciptanya kedamaian, Tetapi justru menjadi kekuatan yang besar dan dapat menginspirasi dunia. So, ini dia vlog kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari vlog kali ini. Sampai jumpa.